Salam, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita mau belajar tentang 7 cara bersyukur atas berkat yang kita terima dari Tuhan. 7 cara bersyukur atas berkat yang kita terima dari Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur punya dampak besar bagi kehidupan kita. Hal ini sering diajarkan oleh banyak orang, namun mungkin banyak juga yang melupakannya. Terlebih ketika didera oleh beratnya tekanan dalam hidup, mengucap syukur sering lalai dilakukan. Sekalipun untuk hal-hal kecil yang mungkin dianggap remeh atau sudah biasa dinikmati, mari belajarlah bersyukur. Sebab itu akan berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana sebaiknya cara bersyukur dilakukan? Bagi orang percaya, bagi orang Kristen, mengucapkan pujian Tuhan, puji Tuhan, syukur kepada Tuhan adalah hal yang biasa dilakukan. Namun ucapan syukur tersebut akan kehilangan maknanya jika tidak kita resapi dalam kehidupan kita. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bersyukur, marilah kita belajar untuk melakukannya dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesadaran diri akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berikut ini ada beberapa cara untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, ketika kita beribadah kepada Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita ketika beribadah, resapilah setiap pujian yang dinaikkan, hayati penyembahan yang dilakukan, cermati dan dalami firman Tuhan yang ditaburkan. Begitupun seusai ibadah dalam doa ucapan syukur kepada Allah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya, atau juga dengan melakukan sujud syukur atas semua pertolongannya dalam hidup kita. Bahkan begitu juga untuk yang beragama lainnya, bisa melakukan peribadatan sesuai cara yang diajarkan. Intinya, biasakan untuk bersyukur tiap kita beribadah dan resapi saat kita melakukannya. Yang kedua, ketika bangun di pagi hari. Saudara pendengar, saat kita bangun tidur, ucapkanlah syukur karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melanjutkan hidup di hari ini dengan mengisinya dengan kegiatan yang bermanfaat, berguna, berdampak positif bagi diri kita, bagi keluarga kita, bahkan bagi lingkungan dan sesama kita. Kita diberi energi untuk action dan berupaya mencapai yang kita cita-citakan dan yang Tuhan harapkan dari kita untuk dilakukan dalam hidup tiap-tiap hari. Oleh karena itu, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajarlah untuk ketika kita bangun di pagi hari. Hal pertama yang perlu kita lakukan ialah menaikkan syukur kepada Tuhan untuk peluang anugerah yang diberikannya bagi kita. Kemudian yang ketiga, lakukan dengan suatu tindakan, yaitu memberikan senyuman kepada sesama. Senyum merupakan sebuah bentuk ungkapan syukur atas segala nikmat yang telah Tuhan berikan bagi kita. Dan kita ikut menyebarkan energi positif kepada orang lain, sehingga mereka juga bisa merasakan bahwa ada sukacita di dalam kehidupan kita yang berdampak positif bagi orang lain. Kemudian yang keempat, ucapan terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada orang lain juga cara simpel untuk mewujudkan rasa syukur kita. Berkat kehendak Tuhan yang dilakukan oleh orang tersebut, apa yang kita inginkan jadi terlaksana. Oleh sebab itu, belajarlah setiap waktu, setiap saat, dalam interaksi sosial kita. Belajarlah untuk mengucapkan terima kasih. Ajarkan kepada orang-orang terdekat kita untuk selalu berterima kasih untuk semua kebaikan yang kita peroleh, yang kita terima dari Tuhan dan juga dari sesama kita. Kemudian yang kelima, kita juga diajak untuk bersyukur dalam acara syukuran yang kita hadiri. Mengadakan acara syukuran merupakan bentuk perwujudan syukur ketika menerima berkat yang diinginkan tercapai. Acara ini positif karena juga bisa menambah erat hubungan dengan sesama. Sehingga ketika kita menikmati berkat dari Tuhan, kesuksesan, keberhasilan, naik jabatan, dan sebagainya, belajarlah untuk mensyukurinya dengan membuat suatu acara syukuran dalam kehidupan kita.
Kemudian yang keenam, memberikan hadiah. Saudara, memberikan hadiah pada seseorang juga bisa menjadi suatu ungkapan syukur kepada Tuhan. Inilah arti hidup sebagai makhluk sosial yang peduli dengan sesama. Berbagi kegembiraan dengan sesama, itulah yang terpenting. Artinya bahwa dengan kita berbagi dengan sesama kita, itu berarti kita melibatkan diri dalam sukacita yang mereka rasakan. Sehingga ketika kita membawa atau memberikan hadiah kepada seseorang dalam momen-momen spesial dalam hidup mereka, itu merupakan kenangan yang tidak akan bisa dilupakan. Dengan demikian, selain kita diajar untuk bersyukur, sebaliknya kita juga boleh menabur kebaikan bagi sesama kita. Dan yang terakhir, belajar untuk bersyukur dengan melakukan aksi sosial. Saudara pendengar dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengadakan kegiatan sosial atau hal-hal yang kelihatannya sepele seperti membersihkan lingkungan juga merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan. Bersyukurlah dalam setiap kesempatan, dalam situasi yang sulit sekalipun. Niscaya kita akan dilimpahi keberkahan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, aktiflah dalam kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan terdekat kita, dan terlebih dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Marilah kita antusias untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial ini. Karena dengan cara demikian, kita boleh memenuhi arti kehadiran kita dalam satu lingkungan, dalam satu komunitas, dalam satu masyarakat. Sehingga ketika kita terlibat dalam kegiatan sosial tersebut, maka kita juga boleh mendekatkan diri kepada orang lain, dan kita bisa memberikan kontribusi positif bagi lingkungan kita. Sehingga ketika lingkungan kita bersih, lingkungan kita sehat, kita juga lah yang akan menikmatinya. Oleh sebab itu, saudara pendengar dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar cara untuk bersyukur dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Sehingga demikian kehidupan kita dan arti kehadiran kita di tengah-tengah lingkungan kita boleh dirasakan dan berdampak positif. Biarlah renungan ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk setiap saat, setiap waktu, dalam situasi apapun, dalam kondisi bagaimanapun, kita terus belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.